calling. Patrick Kluivert memanggil 32 nama untuk mengikuti pemusatan latihan jelang laga lawan Tiongkok dan Jepang. Kita lihat saudara, dari 32 nama yang dipanggil Kluivert ini, 21 nama diantaranya merupakan pemain di Liga luar negeri. Sedangkan 11 lainnya adalah pemain dari Liga 1. Yang menarik saudara, ada 4 pemain yang kembali mendapat panggilan setelah sempat absen dari timnas. Ada sejumlah nama antara lain Stefano Lillipali. Fano memiliki 30 caps timnas. Terakhir main untuk timnas pada September 2023. Ada juga nama Asnawi Mangku Alam yang sempat jadi andalan timnas di era STY. Pemain dengan 48 caps ini tidak masuk timnas di laga Maret lalu. Lalu ada Sayuri bersaudara, Yakob dan Yance. Yakob punya 30 caps timnas, sedangkan Yance baru sekali bermain di timnas. Nah, dari 32 nama yang dipanggil timnas, ini akan diseleksi lagi menjadi 23 nama yang akan diturunkan di laga timnas lawan Tiongkok dan Jepang mendatang. Lalu siapa saja yang akan jadi pilihan utama Patrick Kluivert? Kita ulas usai jeda berikut ini. Jelang laga timnas menghadapi Tiongkok dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Patrick Kluivert memanggil 32 nama pemain untuk mengikuti pemusatan latihan. Dari 32 pemain yang dipanggil Kluivert, 21 diantaranya merupakan pemain yang bermain di Liga luar negeri. Sisanya 11 pemain berasal dari Liga 1. Yang menarik, ada beberapa nama pemain timnas yang comeback atau kembali dipanggil setelah sempat absen dari timnas. Di antaranya Stefano Lillipali, Yakob dan Yance Sayuri, serta Asnawi Mangku Alam. Sementara nama Ragnar Oratmangun menghilang dari daftar pemain yang dipanggil timnas. Ragnar tidak dipanggil karena sedang sakit. Ragnar nggak dipanggil karena lagi sakit. Jadi bukan karena apa-apa, sehingga dia karena alasan kesehatan ya, jadi nggak bisa ikut dalam pertandingan kali ini. Kembalinya Stefano Lillipali ke timnas banyak menarik perhatian pecinta bola tanah air. Lillipali terakhir bermain bersama timnas pada September 2023 lalu. Untuk melawan Cina, saya pikir tenaga dia dibutuhkan. Kenapa? Karena kita tidak punya Ragnar Oratmangun juga yang tidak ada dalam list. Mestinya ada Ragnar di sana. Dengan kekosongan tidak ada Ragnar, itu yang salah satu saya pikir ya pemikiran dari Patrick Kluivert untuk mengambil Lillipali. Karena kita butuh pemain untuk memberi umpan-umpan dari sini, dan Ole Romani butuh sekali pemain itu. Marcelino tidak bermain, ini juga kan akan merugikan kita ketika Marcelino dan Ragnar tidak ada. Praktis kita hanya akan mengandalkan Ole Romani di depan. Nah, di sinilah kita butuhkan seorang Lillipali. Dan Timnas Indonesia akan menjamu Tiongkok di Stadion GBK Jakarta 5 Juni mendatang. Selanjutnya, tim Garuda akan tandang ke Osaka untuk melawan Jepang di laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Tim Liputan, Kompas TV.